nama saya Nufa Amalia dari kelas 12 PS. Saya akan membacakan rangkuman dari bab 3 dari pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, langsung aja. A. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, itu pertama, ada konsep pemerintahan yang baik. Istilah pemerintahan berasal dari pemerintah. Pengertian pemerintah itu ada dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh organ kekuasaan dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Istilah good governance merupakan kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam membangun negaranya. Menurut pemerintah Peraturan Nomor 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 2. Karakteristik good governance. Agar dapat terlaksana dengan baik, maka good governance perlu pengawasan oleh lembaga perwakilan yang legitimasi. Ketiga, prinsip dan ciri-ciri pemerintahan yang baik. Secara umum, prinsip-prinsip good governance sebagai berikut ada A1, partisipasi atau participation, B2, penegakan hukum atau rule of law. Ketiga, itu ada implementasi dan penegakan tersebut bertumpu pada 5 prinsip universitas sebagai berikut: responsibility, accountability, fairness, independensi, transparency. Nah, menurut UNDP atau United Nations Development Programs atau Badan Program Pembangunan PBB mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik mencakup hal-hal seperti partisipasi, aturan hukum, transparan, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan atau equity, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, saling berkaitan. Nomor 4, ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa saja dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik? Nah, pertama, ada asas kepastian hukum. Kedua, asas tertib penyelenggara negara. Ketiga, asas kepentingan umum. Keempat, asas keterbukaan. Kelima, asas proporsionalitas. Keenam, asas profesionalitas. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Nah, B, itu ada dampak pemerintahan tidak transparan. Kenapa? Pemerintahan nomor 1. Faktor yang mempengaruhi pemerintahan tidak transparan. Pemerintahan yang baik itu bercenderung bersifat terbuka atau transparan terhadap publik. Pemerintahan yang tidak transparan akan cenderung menuju pemerintahan yang korup, otoriter, dan diktator. Apa saja ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan? Itu sebagai berikut: ada pada tingkat sistematik, sistem politik cenderung makin tertutup dan eksekutif. Nah, yang kedua itu ada menjauh dari kekuatan sosial kritis dan membatasi dialog dengan unsur sosial politik yang ada dalam masyarakat. Kedua, ada dampak pemerintahan yang tidak transparan. Kenapa pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? C. Pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. 1. Upaya mewujudkan good governance, yaitu membangun good governance adalah mengubah cara kerja negara, membuat pemerintah accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Nah, ini yang terakhir, yaitu kedua, upaya pencegahan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan.
Apa saja pemerintah yang pada awalnya baik dapat berubah menjadi pemerintah yang cenderung korup dan tertutup. Sekian dari saya.